Oke. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu pimpinan dan pejabat dari industri lembaga pengelola informasi perkreditan, Bapak dan Ibu pengurus perwakilan Asosiasi Fintech Indonesia, para hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya. Sebelum memulai acara siang hari ini, marilah Pak kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya kita semua saat ini diberikan nikmat kesehatan, sehingga dapat hadir dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ketentuan mengenai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan atau yang kita kenal dengan LPIP. Nah, sosialisasi ini merupakan rangkaian dari penyusunan ketentuan yang telah diterbitkan oleh OJK, dalam hal ini DPNP, sebagai panitia penyelenggara bekerja sama dengan satuan kerja lain di OJK. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk mendiseminasikan peraturan yang telah diterbitkan oleh OJK sebagaimana peraturan-peraturan lainnya. Harapannya, Bapak dan Ibu yang hadir dalam sosialisasi ini mendapatkan informasi ketentuan terkini yang berlaku, dapat memahami dan mengimplementasikan secara komprehensif dari peraturan dimaksud. Selain itu, kami juga mengharapkan agar Bapak dan Ibu juga melakukan knowledge sharing kepada rekan kerja di tempat, di lembaga maupun instansi Bapak dan Ibu semuanya dalam hal tidak dapat menghadiri sosialisasi pada siang hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, ketentuan yang akan disosialisasikan ini ada satu, yaitu mengenai POJK nomor 5, POJK 03/2022, tentang LPIP yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Maret tahun ini. Ketentuan ini sering kita sebut sebagai POJK LPIP. Nah, penyusunan POJK LPIP ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan secara signifikan dan komprehensif atas peraturan sebelumnya, yaitu POJK nomor 42 tahun 2019 yang merupakan konversi dari PBI tahun 2013, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi terkini dalam rangka mendorong penyaluran kredit dan inklusi keuangan melalui pengembangan informasi perkreditan. Bapak dan Ibu sekalian, secara ringkas, cakupan penyempurnaan pengaturan dalam POJK LPIP ini adalah yang pertama, penegasan LPIP sebagai lembaga pemeringkatan di sektor jasa keuangan, dan LPIP merupakan subjek pungutan OJK dengan mengacu pada PP nomor 11 tahun 2014 tentang pungutan oleh OJK, serta adanya kewajiban LPIP melakukan pengolahan data yang bernilai tambah. Yang kedua adalah peningkatan modal di setor minimum dari 50 miliar menjadi 200 miliar dan pengaturan modal sendiri sebesar 50% dari modal di setor minimum dalam rangka menjamin keberlangsungan bisnis LPIP dalam rentang 5 tahun ke depan. Serta yang ketiga adalah pengembangan produk dan jasa, di mana LPIP harus memanfaatkan data di luar data Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK, yaitu data LJK non-pelapor SLIK dan data non-LJK seperti healthcare, telco, marketplace, utilitas, contohnya air, listrik, dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah pembatasan akses data SLIK untuk LPIP berupa cakupan informasi debitur yang diatur lebih lanjut dalam surat edaran OJK yang nantinya akan menyusul kemudian. Kemudian yang kelima adalah implementasi tata kelola di LPIP antara mencakup hal-hal penerapan independensi, manajemen risiko, fungsi kepatuhan, serta audit intern, penilaian kembali terhadap pemegang saham pengendali, pengurus, serta pejabat eksekutif dari LPIP, dan juga LPIP wajib mengadministrasikan underlying permintaan terhadap informasi perkreditan. Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Pada sesi berikutnya, nanti para narasumber yang akan menjelaskan secara lebih detail ya terkait dari POJK LPIP tersebut. Sehingga saya harapkan agar Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan kegiatan ini, sosialisasi dengan sebaik-baiknya dengan melakukan diskusi atau tanya jawab dengan para narasumber. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga kepada narasumber serta seluruh hadirin yang telah join dalam Zoom meeting ini. Semoga sosialisasi siang hari ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Nah,
Kemudian, mengingat saat ini masih dalam nuansa Hari Raya Idul Fitri, kami segenap keluarga besar DPNP OJK mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan sosialisasi ketentuan POJK LP IP ini saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indah Wiramadini atas pembukaan dan juga sambutannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai sesi pemaparan dari materi POJK nomor 5 garis miring POJK nomor POJK.03 garis miring 2022 tentang Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan atau POJK LPIP yang akan dibawakan oleh Bapak Riki Ferdinand dan Bapak Torak dari Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, dan juga akan didampingi oleh Bapak Ahmad Ricahyono, Bapak Andri Wicaksono, dan juga Bapak Hendra Gunawan dari Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Kepada para narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nita. Yang terhormat Bu Indah, kemudian Bapak Ibu dari LPIP ya, 3 LPIP yang hadir yang sudah kami undang, dan Bapak Ibu dari Asosiasi Fintech, terima kasih atas kehadirannya, dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, salam sehat selalu buat kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk sosialisasi kita kali ini, dan tentu saja dengan telah terbitnya POJK 5 tahun 2022 tentang LPIP ini tidak terlepas dari peran Bapak Ibu ya, masukan-masukannya di awal perumusan kita, karena kita memang meminta data, meminta masukan, mengajak rapat, baik dari LPIP terutama sebagai industrinya, dan dari Aftek juga kami meminta masukan waktu itu. Nah, Bapak Ibu, ini sudah terbit POJK-nya, mudah-mudahan bisa mengakomodir walaupun tidak mungkin semua ya, karena kami juga punya pandangan atau pembanding dari tempat yang lain, atau sesuatu yang menurut kami harusnya diatur seperti apa gitu. Nah, mungkin tidak banyak yang sedikit saya jelaskan di awal, namun POJK 5 tahun 2022 ini berangkat dari beberapa hal yang kami pikir perlu kita sempurnakan agar LPIP yang ada ataupun pihak-pihak yang ingin mendirikan LPIP memiliki kesiapan yang lebih. Kesiapan dari sisi permodalan, kemudian kesiapan dari sisi data ya, yang mungkin menjadi sumber utama bagi LPIP beroperasional. Kemudian dengan berkembangnya LPIP yang sudah mungkin secara operasional sekitar 7 tahunan atau 5 tahun ke atas lah ya, dengan pengaturan di PBI tahun 2013 yang dulu, harusnya dengan yang sudah ada sekarang kita sudah mulai bisa mengatur yang lebih advance, yang juga diatur untuk organisasi-organisasi yang sudah mulai mature, seperti pengaturan berkaitan dengan tata kelola, kemudian juga penyamaan pengaturan dengan ketentuan yang ada di OJK, terutama terkait uji kemampuan dan kepatutan, kemudian fit and proper existing bagi pengurus maupun bagi pemegang saham di LPIP, karena ternyata baik pengurus maupun pemegang saham itu kadang ada keterkaitan ya, atau terutama komisaris dan pemegang saham bisa jadi juga pengurus dan pemegang saham di lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK. Jadi kami ingin pengaturannya juga berlaku sama, jangan nanti di LPIP tidak, sementara di
perbankan atau di lembaga pembiayaan dilaksanakan seperti itu. Nah, berangkat dari banyak masukan ya, terutama kita ingin tentu LPIP ini semakin berkembang, berlaba, kemudian kuat, bisa bertahan, kemudian bisa semakin maju. Kami berusaha melihat atau membanding dengan industri di luar negeri dan tentu saja dengan praktek di dalam negeri, perbandingan-perbandingan dengan hal yang mungkin secara operasional sama. Kami mencoba untuk mengubah beberapa hal, di antaranya berkaitan dengan kalau kita lihat nanti di bahan tayangnya ada terkait kegiatan usahanya ya, kita mencoba lebih memvariasikan lagi dengan benchmark ke salah satu paper yang walaupun tidak bisa kita implementasikan semua secara bertahap, ada staging dalam kegiatan usaha, mempertegas LPIP ini sebagai lembaga penunjang ya, lembaga penunjang di sektor jasa keuangan, dan sebagai lembaga pemeringkat dalam konteks credit scoring, kemudian juga secara kelembagaan kita perkuat terkait permodalan, terutama ini sebenarnya juga masukan dari Bapak Ibu dan evaluasi kita secara bersama supaya lebih kuat. Kemudian berkaitan dengan informasi perkreditan itu sendiri yang terkait dengan kegiatan usaha, di mana kami ingin atau mungkin seharusnya dalam sisi bisnis sudah selayaknya variasi data tidak hanya mengandalkan dari data slick, Bapak Ibu di LPIP bisa mengandalkan data dari lain yang juga akan berdampak pada semakin beragamnya data-data yang dimiliki oleh LPIP, sehingga dari sisi konsumen atau member akan merasa lebih firm ya, lebih yakin gitu dengan hasil analisa LPIP karena bersumber dari banyak hal yang bisa dijadikan faktor penilai. Kemudian terkait modal disetor, kemudian modal disetor minimal, kemudian sumber setoran modal, kami juga mengatur hal yang baru agar karena LPIP tidak ada aturan secara clear untuk rasio-rasio kesehatan, rasio-rasio keuangan, sehingga mungkin lebih kepada bagaimana penjagaan modal itu tidak sampai pada posisi yang sulit bagi pengurus terutama ya untuk meminta pemegang saham menambahnya. Jadi ada batasan tertentu. Pada satu sisi kami mencoba membantu tugas dari manajemen ya, direksi dan komisaris. Kemudian dari sisi kami tentu dengan mulai pengawasan terhadap kerahasiaan data, perlindungan data konsumen, dengan mulainya kebijakan-kebijakan dengan semakin concernnya pemerintah dengan ini melalui Undang-Undang PDP yang sekarang masih rancangan, dan arah kita ke depan tentu ini perlu kita perkuat pengawasan terutama atas data. Jadi kami menambahkan beberapa hal dari sisi pengawasan, secara pengawasan offline atau laporan-laporan, ada laporan yang kami tambahkan, kemudian nanti secara teknis ada pengaturan laporan keuangan, rencana bisnis, dan yang lain-lain. Kemudian secara online atau pengawasan di lapangannya, kami berusaha untuk bisa memastikan hal-hal yang sampai sekarang mungkin ada keraguan ya, untuk bisa sampai ke sana, misalnya sampai ke end user misalnya sebagai yang mengajukan permintaan informasi editor sebagai dasarnya gitu. Nah mungkin beberapa hal itu nanti yang akan kami coba sampaikan di POJK 5 2022 sebagai pengganti ya, pengganti POJK 49 2019. Kami membuka diskusi, dan mungkin ini juga bisa menjadi masukan bagi kami untuk penyusunan RSE OJK LPIP-nya, karena dalam proses juga di kami seperti apa.
Nah, mungkin untuk lebih detailnya, pengaturan-pengaturan yang mungkin tidak semua kita sampaikan karena di POJK 42 juga masih banyak yang kita masukkan kembali di pengaturan POJK 5 2022 ini. Nah, untuk lebih detailnya apa-apa saja yang berubah atau sesuatu yang baru yang kita atur, ada teman saya, Bang Torang, yang akan menyampaikannya. Silakan Torang untuk menyampaikannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Riki. Mohon izin Bu Indah, Bapak Ibu dari DPNP dan DPIP dan Bapak Ibu dari LPIP serta Asosiasi Fintech. Saya Torang dari DPNP juga di divisi yang sama dengan Mas Riki akan memaparkan mengenai substansi penyempurnaan di POJK 5 tahun 2022 ini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah di-share ya oleh Mas Hendra juga rekan kami dari DPIP terkait dengan POJK-nya. Memang kami sudah menerbitkan POJK ini di pertanggal 26 Maret 2022. Mungkin harapannya Bapak Ibu sudah sempat melihat-lihat nih untuk POJK 5 tahun 2022-nya. Tadi mungkin yang disampaikan oleh Bu Indah, POJK 5 ini akan fully menggantikan, akan mencabut yang POJK 42 Bapak Ibu. POJK 42 tahun 2019. Karena memang seperti sebelumnya kita lihat bersama, POJK 42 tahun 2019 itu merupakan konversi ya Bapak Ibu, konversi dari PBI yang di tahun 2013 yang mohon maaf tadi saya sempat kelempar ya. Iya, sempat freeze sebentar. Silakan lanjutin. Coba saya ulang. Mohon maaf nih Bapak Ibu, ada kendala-kendala teknis nih segala macamnya. Saya coba ulangi kembali ya Bapak Ibu yang mungkin saya sampaikan bahwa memang tadi yang sempat saya utarakan untuk POJK 5 ini akan mencabut POJK 42 tahun 2019 yang tempo tahun lalu telah diterbitkan oleh OJK Bapak Ibu. POJK ini memang sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan ya, cuman karena kita juga mengikuti dengan gaya bahasa yang sesuai dengan Kementerian Kumham seperti itu, jadi memang ada beberapa tata cara bahasa dan juga reposisi yang kami sempurnakan dalam POJK ini, sehingga kami melihat sekalian aja untuk dirombak nih untuk tata cara penulisan juga di POJK 5 tahun 2022 ini. Melihat dari latar belakangnya tadi Bu Indah telah menyampaikan bahwa memang kami di OJK melihat ada beberapa substansi penyempurnaan yang kami perlu sempurnakan dalam POJK 5 ini, melihat dari praktek yang ada sekarang juga untuk mendorong inklusi keuangan juga dalam rangka melalui pengembangan informasi berkreditan. Nah, ini kami coba sempurnakan beberapa substansi. Nah, ini POJK 5 ini akan mencabut peraturan yang di POJK 42. Jadi nanti Bapak Ibu tidak mengacu lagi ke POJK 42-nya, jadi fully mengacu ke POJK 5 tahun 2022 ini. Nah, kalau kita melihat ke dalam POJK 42 ataupun POJK 5 ini memang ada 10 substansi besaran Bapak Ibu ya yang diatur dalam POJK-nya, ada mulai dari kegiatan usahanya, mulai dari sisi kelembagaannya, perizinannya baik ini untuk yang izin prinsip ataupun izin usahanya, terus ada juga berbicara mengenai perubahan modal ataupun kepengurusan dan kepemilikan sahamnya, terus diatur juga mengenai apa hak dan menjadi kewajiban dari sisi LPIP, terus masuk ke dalam pengolahan datanya, informasi kreditan bagaimana pembentukannya dan kepada siapa peruntukannya, terus masuk kembali kalau ada masalah-masalah informasi kreditan sehingga perlu ada penyelesaian dan pengaduan. Terakhir dari sisi OJK juga akan melakukan pengawasan terhadap LPIP dan yang terakhir juga ada kondisi-kondisi kalau ada penjabatan izin usaha dari kepada LPIP. Nah, ini substansi besaran yang memang diatur di POJK 42 yang sama juga di dalam POJK 5 ini. Cuman yang saya highlight ini ada beberapa hal memang yang kami sempurnakan Bapak Ibu. Jadi tidak semua yang kita sempurnakan dalam POJK ini, namun lebih ke 5 yang kotak yang warna orange ini, warna yang berbeda ini, yaitu kegiatan usaha, kelembagaan, perubahan modal setor dan juga kepengurusan mengenai informasi berkreditan dan juga mengenai sisi pengawasan LPIP-nya. Nah, ini tadi mungkin Mas Diki telah menyampaikan Bapak Ibu. Di sini kita memang lebih menegaskan kembali bahwa LPIP itu sebagai lembaga penunjang di sektor jasa keuangan yang melakukan pemeringkatannya Bapak Ibu. Jadi ada pemeringkatan, menghimpun dan mengolah data kredit, dan juga menghasilkan informasi berkreditan.
Nah, kegiatan usaha yang dilakukan di sini itu, ya mungkin ini masih sama dengan yang existing Bapak Ibu, cuman kami lebih menyusunnya supaya lebih terstruktur begitu. Yang pertama mulai dari menghimpun dan mengolah data kredit, pembiayaan ataupun data-data lain yang memang selama ini Bapak Ibu tambahkan sebagai cakupan data yang digunakan buat olahan data kredit, data informasi perkreditan. Terus yang kedua juga memberikan jasa pemeringkatan terhadap debitur dan total nasabah. Dan terakhir menghasilkan informasi perkreditan yang tentunya harus bernilai tambah. Ini mungkin yang selalu kita underline bahwa informasi perkreditan yang Bapak Ibu telah create seperti itu adalah informasi yang memiliki nilai tambah di luar daripada raw data yang Bapak Ibu peroleh, baik itu dari data-data informasi kredit pembiayaan dari SLIC-nya ataupun data-data lain yang Bapak Ibu peroleh dari member-member yang lainnya. Nah, di sini lebih ke ini kewajiban dari LPP untuk menghasilkan informasi perkreditan yang bernilai tambah. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah sesuai dengan yang produk Bapak Ibu telah lakukan selama ini. Di sini kami lebih menerangkan kembali bahwa informasi perkreditan itu bisa berupa antara lain seperti scoring kredit, alert fraud ini juga ada pemetaan profil debitur ataupun seperti pemantauan terhadap evaluasi debitur nasabah. Ini kalau kami identifikasi kami Bapak Ibu di LPP telah melakukan hal-hal ini juga ya dalam pelaksanaan di sehari-hari. Nah, ini mungkin beberapa hal yang juga kami sempurnakan Bapak Ibu. Ini kurang lebih juga kami dari DPN POJK sudah pernah menyampaikan ini dalam sesi public expose di tahun lalu. Memang penyusunan POJK ini kurang lebih kita sudah tembus tahun juga Bapak Ibu ya. Kita beberapa kali telah mengundang Bapak Ibu di beberapa sesi korespondensi bilateral ataupun dalam rapat-rapat terbatas. Nah, ini tadi mungkin Mas Diki telah menyampaikan bahwa ada peningkatan modal store yang sebelumnya diatur dalam POJK existing sebesar 50 miliar. Nah, dalam POJK yang baru ini kita atur modal store itu sebesar paling sedikit itu adalah 200 miliar. Ini coba kami melihat karena memang secara nature-nya Bapak Ibu di industri LPP kan mengelola data publik ya, memang data-data yang diperoleh dari SLIC ataupun data-data lain yang diperoleh dari member ini adalah data-data yang bersifat publik dan memang perlu kita jaga kesinambungan datanya seperti itu. Jadi kami melihat setidaknya untuk tetap survive atau berkesinambungan untuk bisnis dari LPP ini, setidaknya kami berdasarkan kajian dengan teman-teman di internal di OJK juga perlu modal store minimum sebesar 200 miliar. Jadi dari situlah kami ada peningkatan modal store ini. Terus yang poin kedua juga bahwa kami mengatur untuk sumber dananya itu untuk peningkatan modal store itu bisa dapat berupa uang tunai ataupun aset yang dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur pendukung LPIP. Dan yang ketiga, ini juga masih dalam konteks untuk menjaga kesinambungan daripada bisnis LPIP, kami di sini mengatur bahwa LPIP wajib menjaga nilai-nilai modal bersih sebesar 50% daripada modal di sektor tadi. Misalnya kalau di atas telah diatur untuk cakupan modal di sektor sebesar 200 miliar, maka Bapak Ibu perlu menjaga itu sebesar 50%, yaitu 100 miliar untuk yang cakupan modal bersihnya. Seperti yang sampaikan Mas Diki tadi, memang kita nggak mengatur LPIP ini seperti layaknya seprudensial di LJK ataupun perbankan segala macam, sehingga kami melihat perlu ada koridor-koridor aspek prudensial yang perlu kami jaga, termasuk dari sisi permodalannya, untuk tetap menjaga kesinambungan dari bisnis di LPIP. Nah, ini mungkin Bapak Ibu terkait dengan pengembangan produk dan jasa LPIP. Nah, ini Bapak Ibu juga sudah pernah pasti melihat penukaran kami ini, di mana memang untuk yang pada awalnya sebagaimana Bapak Ibu telah laksanakan selama ini juga, pada saat pengajuan pendaftaran izin LPIP pasti Bapak Ibu sudah mendapatkan raw data yang dari data SLIC ya, begitu Bapak Ibu. Cuman kami juga melihatnya untuk pendirian LPIP ini perlu aja staging pengembangan produk dan jasanya. Jadi tadi kalau pada saat di awal defaultnya telah Bapak Ibu peroleh data SLIC-nya, kedepannya perlu ada pengembangan raw data, sumber data dari informasi-informasi lain. Nah, ini seperti yang di kotak yang pertama ini, bahwa informasi raw data itu yang pertama perlu juga kita tambahkan dari informasi-informasi data dari LJK non pelapor SLIC, karena ada juga beberapa LJK non pelapor SLIC yang belum ada di SLIC sehingga belum tercakup dalam data SLIC yang telah diperoleh dari OJK. Nah, ini perlu menjadi tambahan informasi source data bagi Bapak Ibu dalam mengelola ataupun dalam menghasilkan informasi berkreditan. Nah, ini setelah daripada informasi non pelapor SLIC ini, nah kita bisa moving lagi ke informasi-informasi yang data-data dari non lembaga keuangan. Mungkin Bapak Ibu selama ini juga sudah melakukan kerjasama juga ya, identifikasi kami dengan beberapa member yang non lembaga keuangan. Dan di sini bisa jadi dalam bentuk informasi-informasi dari healthcare, marketplace, pembayaran atau utilitas yang lain, baik itu yang air, listrik dan segala macamnya.
Nah, ini memang informasi-informasi yang kami harapannya informasi kita yang Bapak Ibu create itu adalah informasi kita yang memang benar-benar bisa memberikan added value, benar-benar bisa memberikan nilai tambah yang tentunya bisa digunakan oleh member di masing-masing LPIP yang oleh LPIP Bapak Ibu seperti itu. Nah, selain daripada hal itu, ini mungkin kami ada bukan deadline ya, timeline juga Bapak Ibu ya untuk LPIP ini memang yang kapan sih pentahapan staging ini harus dipenuhi begitu. Nah, untuk informasi-informasi yang menambahkan informasi dengan non-pelapor stake ini, kami atur di sini untuk harus dipenuhi 6 bulan setelah melakukan kegiatan usaha. Untuk informasi yang non-lembaga keuangan itu dipenuhi selama paling lama 12 bulan setelah melakukan kegiatan usahanya. Kalau kami sih melihat sepertinya untuk 3 LPIP yang saat ini telah berdiri dan juga setelah terdaftar di OJK ini sudah melihat itu sudah melewati staging ini. Ini mungkin nanti pengaturan yang lebih relate nanti kalau ada LPIP baru ke depannya. Nah, selain daripada 2 kotak yang pertama dan kedua ini, sebenarnya di ketiga ini ada juga satu pengembang produk yang kami lihat sifatnya opsional. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin kita nggak tahu ke depannya pasti akan ada permintaan data yang lebih kompleks, lebih sifatnya AI seperti itu. Dari sini juga kami bisa juga memberikan opsi kepada LPIP untuk menambah sumber-sumber data lain yang sifatnya seperti big data solution ataupun macroeconomic factor yang bisa dikombine dengan informasi atau data-data yang Bapak Ibu peroleh sekarang, yang tentunya bisa memberikan added value kepada informasi kredit yang Bapak Ibu create ataupun layanan informasi kredit yang Bapak Ibu berikan kepada masing-masing user ataupun membernya. Nah, di sini memang tadi kalau yang seperti yang saya sampaikan tadi, mengingat ada beberapa data-data publik juga yang dikelola oleh LPIP dan juga ada beberapa hal-hal yang memang kita perlu jaga dari sisi bisnis di LPIP ini, sehingga di sini kami mengatur ada penerapan tata kelola di kewajiban LPIP untuk menerapkan tata kelolanya. Nggak hanya dimasukkan dari tata kelola, tapi masuk juga ke pengurusan. Tadi mungkin Mas Diki telah menyinggung kami menambahkan proses proses PKPU ya, penilaian kembali terhadap pihak utama, dan juga terkait dengan administrasi di LPIP-nya. Nah, kalau dari sisi tata kelola sendiri, ini mungkin tata kelola yang masih umum Bapak Ibu, tapi ini kami harapkan nanti Bapak Ibu bisa melakukan self-assessment terhadap tata kelola yang ada di LPIP Bapak Ibu. Ini diterapkan untuk setiap jenjang organisasi di LPIP, baik dari sisi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari sisi direksi, dewan komisaris, atau untuk melihat kalau ada konflik of interest juga, terus melihat ke untuk yang penerapan fungsi-fungsi manajemen risiko dari segi compliance yang untuk melihat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di kita, baik terhadap POJK ataupun ketentuan terkait lainnya, termasuk untuk sisi fungsi audit internalnya dan juga audit ekstern dan juga hal-hal lain yang bersifat pedoman yang tentunya bisa kita acu dalam setiap ada kerjasama dengan member-member daripada LPIP dengan anggotanya. Dan yang kelima, penerapan tata kelola juga diterapkan melalui penyusunan rencana bisnis tahunan. Nanti ini akan sebagaimana Bapak Ibu telah sampaikan selama ini juga sudah disampaikan rutin ya Bapak Ibu tahunan kepada pengawasnya. Dan yang terakhir adalah transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan yang dipublikasikan oleh Bapak Ibu di situs web dari LPIP. Nah, nanti self-assessment daripada laporan penerapan tata kelola ini akan disampaikan sebagai cakupan bagian daripada laporan tahunan yang Bapak Ibu telah sampaikan secara rutin ke pengawas di OJK-nya. Nah, selain dari sisi tata kelola itu, di sini juga kita ada administrasi untuk yang lebih ke arah untuk tertib administrasi, bahwa ada kewajiban dari LPIP buat mengadministrasikan setiap pengangkatan ataupun PE ini juga untuk kebutuhan pengawasan di teman-teman di sisi pengawas OJK di DPIP, dan juga untuk mengadministrasikan untuk setiap permintaan terhadap informasi perkreditan, karena nanti sebagaimana telah Bapak Ibu lihat selama ini di dalam POJK 42 juga, dan juga yang telah kami atur juga di dalam POJK 5 ini, ada beberapa koridor peruntukan informasi perkreditan ini bisa digunakan buat apa saja, baik untuk lembaga keuangan ataupun yang non-lembaga keuangan. Nah, di situ untuk melakukan pemantauan terhadap hal itu, memang di sini kami mewajibkan adanya keharusan bagi LPIP untuk mengadministrasikan setiap permintaan terhadap informasi perkreditan. Nah, di pasal 40 di POJK 5 ini juga kami mengatur tambahan penilaian kembali terhadap pihak utama. Nah, ini kita untuk melihat integritas dari sisi pengurus ataupun dari sisi pemegang saham pengendalinya, untuk melihat kelayakan keuangan
reputasi keuangan dan kompetensinya. Ini mungkin cakupan-cakupan general yang kami atur di POJK-nya. Detailnya nanti mungkin ada contoh-contoh apa sih yang dikatakan sebagai permasalahan integritas, apa sih yang dimasukkan dengan kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan kompetensi segala macamnya. Nah, ketika ini telah kami atur di POJK 5-nya, Bapak Ibu, nanti ketika memang melewati rangkaian proses PKPU ini, nanti akan ada hasil apakah dia lulus ataupun tidak lulus juga dari PKPU ini, begitu Bapak Ibu. Ini diperuntukkan buat pihak utama, baik yang pemegang saham pengendali ataupun pihak utama pengurusnya, direksi dan juga dewan komisaris. Nah, ini untuk penggunaan informasi perkreditan, ini ada memang beberapa hal yang kami sempurnakan dari POJK yang existing di 42 tahun 2019, karena kami masih sama ya, framework-nya Bapak Ibu kita bagi apakah dia yang lembaga keuangan ataupun lembaga non-lembaga keuangan seperti itu. Nah, ini POJK yang sebelumnya 42 ini kami sempurnakan dulu kan untuk yang penggunaan informasi perkreditan itu hanya diperuntukkan buat 3 poin ini, yang saya ada di slide sudut kiri atas ini, namun berdasarkan hasil identifikasi kami juga, dan juga kami harmonisasikan dengan mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat kita juga menerbitkan ketentuan mengenai SLIK. Nah, di sana kita juga mengatur peruntukan informasi SLIK bagi lembaga keuangan. Nah, di sini kami persamakan dengan hal itu. Jadi di sini informasi perkreditan yang memang digunakan oleh lembaga keuangan itu terbatas pada 5 poin yang di pasal 69 POJK 5 ini. Yaitu pertama, untuk mendukung kelancaran proses pemberian dana, untuk penerapan manajemen risiko, untuk mengidentifikasi kualitas debitur, untuk pengelolaan SDM ini misalnya kalau in case akan ada proses hiring di lembaga keuangannya ataupun yang terkait hal-hal lain terkait dengan SDM di masing-masing lembaga keuangan. Dan yang kelima, untuk verifikasi untuk kerjasama lembaga keuangan dengan pihak ketiga, ataupun misalnya kalau ada tender ataupun vendor dan segala macamnya, ini bisa juga digunakan untuk melihat kelayakan dari sisi pihak ketiga ataupun si vendornya. Nah, itu dari sisi lembaga keuangan. Dari sisi non lembaga keuangan kita juga lebih melihat lagi nih Bapak Ibu apa sih sebenarnya tujuan-tujuan peruntukan dari si informasi perkreditan ini. Nah, di pasal 58 yang dulu di POJK 42 ini kami sempurnakan di dalam pasal 70 di POJK yang baru. Yaitu pertama, informasi perkreditan oleh non lembaga keuangan itu hanya bisa digunakan buat yang 3 poin ini. Pertama, untuk mendukung kegiatan operasional dari si non lembaga keuangan yang terkait dengan proses identifikasi si integritas atau pelanggan dan risiko kreditnya. Yang kedua juga ini masih sama dengan yang di atas tadi ya, untuk non lembaga keuangan bisa jadi itu digunakan buat seleksi calon pegawai, rekanan, merchant, agen dan segala macamnya. Nah, ini masuk juga sebagai cakupan peruntukan dari si informasi perkreditan. Dan terakhir, kalau ternyata ada kewajiban-kewajiban tertentu yang diatur di peraturan perundang-undangan yang lain, ini kami buka roomnya in case nanti kedepannya ada peraturan-peraturan baru yang memang mewajibkan non lembaga keuangan itu bisa memperoleh informasi perkreditan. Nah, ini kami hapus nih Bapak Ibu untuk memberi informasi tidak lagi diberikan kepada LPP lain, karena seharusnya dari sisi bisnis LPP itu pun dia sudah melakukan meng-create informasi perkreditannya Bapak Ibu. Jadi ini kami hapuskan untuk informasi perkreditan itu bisa diperoleh oleh LPP lainnya. Nah, ini mungkin yang salah satu substansi juga yang kami batasi Bapak Ibu di dalam LPP ini. Sekarang kan kalau kita melihat daripada informasi default SLIK yang Bapak Ibu peroleh, LPP memperoleh data mirroring daripada SLIK. Cuman di sini kami juga nanti akan membatasi cakupan-cakupan data kredit yang akan diperoleh dari SLIK ini. Nah, bagaimana batasan plafon dan juga batasan-batasan informasi debitur yang diperoleh dari SLIK ini nanti akan kami atur dalam surat edaran OJK LPP. Mungkin harapannya dan target kami memang kami akan terbitkan SOJK ini di triwulan kedua 2022 ini, dan ada beberapa substansi juga tadi yang di POJK 5 ini yang memang sifatnya itu akan kami atur lebih teknis dalam SOJK. Mungkin nanti terkait dengan bagaimana format laporan, format dokumen, dan format template teknis itu kan kami atur di SOJK LPP. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu setelah penerbitan POJK ini kami akan segera menerbitkan juga SOJK LPP yang memang kami targetkan akan keluar di triwulan kedua 2022 ini. Nah, ini dari sisi penyampaian rencana dan laporan Bapak Ibu. Ini mungkin ada beberapa hal yang berubah untuk penyampaian rencana dan laporan. Untuk penyampaian laporan bulanan ini sama Bapak Ibu dengan apa yang sudah ada di POJK 42, karena ini memuat statistik data, ini masih tidak ada yang berubah dengan apa yang existing, yaitu memuat total debiturnya, total permintaan datanya, total pengaduan nasabahnya, ataupun statistik lainnya. Ini nggak berubah dari apa yang existing. Nah, terus yang kedua untuk laporan triwulanan, ini
Sebelumnya memang untuk laporan keuangan ini ada di laporan semesteran Bapak Ibu. Ini kami ubah periodisasinya menjadi laporan yang disampaikan secara triwulan. Nah ini memang kami ubah di situ karena ada kebutuhan dari teman-teman pengawas di BPIP OJK untuk mengetahui kondisi keuangan, performa keuangan daripada si LPIP yang tentunya digunakan buat pengawasan secara tidak langsung juga oleh OJK. Nanti bagaimana formatnya, memang saat ini nanti yang tadi saya sampaikan, format-format dan juga detail-detail itu akan diatur dalam SOJK ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan dikasih template, apa template minimal yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan. Masuk ke poin yang ketiga untuk laporan semesteran. Nah, laporan semesteran ini adalah laporan-laporan yang baru nih Bapak Ibu, adalah laporan realisasi rencana bisnis tahunan dan juga laporan perubahan rencana bisnis kalau ternyata ada perubahannya. Dan juga mengenai struktur organisasi LPI termasuk ke level PE-nya. Ini memang kami sesuai dengan diskusi dan juga identifikasi dengan teman-teman pengawas perlu beberapa laporan yang dibutuhkan buat pengawasan-pengawasan di sisi LPIP. Nah, kemudian masuk ke laporan tahunan. Laporan tahunan ini kurang lebih masih sama nih Bapak Ibu dengan apa yang di existing, cuman mungkin ada laporan-laporan pemanfaatan TKA yang ini sebelumnya nggak dibunyikan secara gamblang di POJK-nya, tapi kami ini melihat sebenarnya sudah pernah diatur di SOJK, jadi kami tarik kembali cakupannya ke POJK. Ada laporan pemanfaatan TKA yang kami masukkan kembali laporan tahunan, dan terakhir mengenai laporan penerapan tata kelola yang tadi saya sempat singgung di awal. Nah, yang untuk rencana bisnis tahunan juga masih sama Bapak Ibu, ada kebijakan dan strategi manajemennya, ada proyeksi laporan keuangan, rencana permodalan, rencana pengembangan teknologi, rencana pemanfaatan TKA, dan rencana penelitian produk. Ini semua batas waktunya masih sama. Laporan bulan itu tanggal 7, laporan tahunan tanggal 15 bulan berikutnya, laporan semesteran itu di bulan depannya, laporan tahunnya di tanggal 31 Mei, dan rencana bisnis itu di bulan November sebelum tahun yang akan berjalan seperti itu. Nah, ini untuk harmonisasi untuk dari sisi penyampaian laporan saja Bapak Ibu. Memang kalau kita melihat di dalam POJK yang lama selalu ada terminologi dia kapan dia dikatakan terlambat, kapan dia tidak menyampaikan. Nah, di sini memang kami coba mengharmonisasi, menyempurnakannya seyogianya ketika laporan atau rencana itu disampaikan melewati, itu sudah dan kita anggap terlambat seperti itu. Nah, jadi kami dalam POJK yang baru ini lebih mensimplifikasi saja begitu. Jadi ketika dia tidak menyampaikan laporan melewati batas waktu, itu dikatakan terlambat, nanti akan ada konsekuensi ke sanksi yang memang sudah lama ini sudah diatur di POJK-nya. Besaran sanksinya masih sama Bapak Ibu, untuk laporan bulanan 100.000 per hari kerja dan paling banyak 5 juta. Untuk yang sifatnya laporan triwulanan, semesteran, tahunan, dan juga rencana itu disampaikan konsekuensi ke sanksinya itu sebesar 1 juta per hari kerja dan juga paling banyak 50 juta. Ini tidak berubah dari apa yang di existing. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu, ketika nanti once batas waktu dari penyampaian laporan itu jatuh di hari libur ataupun di hari weekend seperti itu, nanti untuk penyampaian batas waktunya itu jatuh ke hari kerja berikutnya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu harus repot-repot menyampaikan di weekend atau hari libur nanti, karena batas waktunya itu akan jatuh ke hari kerja berikutnya. Nah, ini mungkin dari sisi permulaan tadi Bapak Ibu, kami melihat memang ada beberapa tadi yang peningkatan modal store itu yang dari 50 miliar sampai dengan 200 miliar ya. Itu kami di sini ada ketentuan peralihan buat LPP yang telah berdiri sebelum POJK ini masih menggunakan pemulihan modal yang lama diatur dalam POJK yang 42 tadi. Jadi masih bisa sesuai dengan POJK yang lamanya. Cuma nanti in case di sini ya, kami atur juga klausul kalau ternyata kami melihat dari sisi pengawasan perlu ada kebutuhan untuk meningkatkan dari permulaan LPIP, ini ada opsi bagi pengawasnya untuk meningkatkan modalisatornya. Tentunya ini kami perlu melihat dengan pertimbangan apakah untuk melihat kelangsungan usaha dari ini dan juga untuk menjaga proses bisnis yang berkesinambungan dari sisi LPIP-nya. Nah, ini untuk yang terakhir Bapak Ibu, bahwa nanti dengan berlakunya POJK 5 tahun 2022 ini, maka akan mencabut fully yang di POJK 42 tahun 2019 tentang LPIP. Nah, nanti memang untuk surat edarannya masih menggunakan surat edaran yang di BI ya, SEBI itu, cuman yang tadi saya sampaikan, kami sekarang sedang menyelesaikan surat edaran OJK-nya, mudah-mudahan bisa kami terbitkan segera di triwulan 2 2022 ini, dan bisa lengkap nih satu paket untuk peraturan mengenai LPIP ini. Nah, untuk ya ini mungkin informasi saja Bapak Ibu, intermezzo buat yang POJK telah kami, untuk bagi Bapak Ibu yang belum sempat mendownload POJK 5 tahun 2022-nya,
POJ yang telah kami upload dalam aplikasi ini, aplikasi Sikepo, bisa juga melalui web browsing atau melalui aplikasi. Nanti Bapak Ibu juga yang ingin melihat ketentuan-ketentuan perbankan terkait lainnya bisa langsung melalui aplikasi ini juga, tinggal dipasang keywordnya, tinggal pasang untuk nomor dan tahunnya, nanti bisa keluar untuk POJK yang kita searching seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, Mas Riki. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada